Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, melanjutkan materi minggu lalu ya untuk statistika sosial. Eh, untuk pertemuan kali ini tetap kita belajar tentang compare mean, akan tetapi bukan lagi mean, karena minggu lalu kita sudah mempelajari tentang mean. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang one sample t-test, tapi di mana one sample t-test itu juga merupakan salah satu dari prosedur mean. Begitu. Nah, apa itu? Prosedur one sample t-test digunakan untuk menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding, nanti nilainya pasti diberikan di soal, berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata dari data suatu sampel. Kalau yang kemarin itu kan untuk mengetahui atau untuk mencari perbedaan dari dua kelompok ya, yang mean itu. Misalnya kemarin itu adalah melihat perbandingan dari dua kelompok. Kalau ini digunakan untuk menguji apakah suatu nilai tertentu, nilai yang diberikan dalam soal biasanya, itu dengan data. Jadi nilai tertentu dengan data untuk melihat perbedaan atau perbandingan nilai suatu data dengan sebuah data. Oke, variabel numerik yang akan diuji asumsinya adalah data tersebut harus normal. Kemudian data paling sedikit 30 atau kurang dari sama dengan 30. Di sini ada tanda kurang dari sama dengan. Berarti maksimal data yang bisa diuji dengan one sample t-test adalah 30 saja. Kurang dari itu juga lebih bisa. Kalau lebih berarti harus menggunakan statistik uji yang lain. Oke, ini adalah langkah-langkahnya. Langkah analisis data sebagai berikut. Yang pertama menentukan hipotesisnya. Ini ada H0, ada HI. H0 itu adalah hipotesis awal. Hipotesis itu apa? Dugaan. Jadi nanti kita menyimpulkannya berdasarkan H0 atau HI. Atau berdasarkan hipotesis ini. HI itu atau ini HI itu biasanya disebut dengan HI. Ada yang HA, ada yang H1. Itu adalah hipotesis alternatif kalau H0 atau HO itu tidak terjawab. Jadi langkah pertama yang teman-teman harus lakukan apa? Tetap menentukan hipotesisnya. Yang kedua adalah baru pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di one sample t-test ada dua, yaitu berdasarkan T hitung dan T tabel. Yang kedua itu adalah berdasarkan nilai probabilitas. Jadi untuk menganalisis apakah H0 atau HU-nya diterima atau tidak, itu berdasarkan perbandingan T hitung dan T tabel atau berdasarkan nilai probabilitas. Di sini ada T hitung, ada T tabel. T hitung itu nanti adalah T yang diberikan di data outputnya SPSS. Jadi dia akan ikut keluar kalau sudah dianalisis. Ini nanti kita melihatnya di output SPSS. T-tabel dari mana? T-tabel nanti ada sendiri. Kalau teman-teman sudah download, di soal atau di LMS atau di ilmu itu sudah ada saya berikan T-tabel. Nah, cara membacanya gimana? Nanti saya ajarkan. Begitu. Jadi, saya ulangi lagi langkah-langkah analisis yang teman-teman harus lakukan di one sample t-test itu. Yang pertama, menentukan hipotesis dari soal. Hipotesis ada dua, H0 atau HO, ada juga HI atau H1 atau HA. Hipotesis alternatif. Begitu. Pengambilan keputusan ada dua dan wajib dilakukan semua, yaitu perbandingan T hitung dan T tabel, di mana tadi T hitung diperolehnya dari output SPSS, T tabel dilihat dari tabel T. Kemudian yang kedua itu tadi adalah berdasarkan nilai probabilitas. Ada syaratnya. Jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jadi yang diterima adalah hipotesis awal tadi. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka H0
tolak. Ini sudah ada, nanti silakan dibaca. Oke, itu ya. Ini ada langkah-langkahnya. Untuk menjalankan prosedur ini, gunakan analyze tetap, compare mean, kemudian one sample t-test. Minggu lalu sudah saya jelaskan di compare mean itu ada beberapa pengujian. Ada means, one sample t-test, independent, pirate, dan one way ANOVA. Untuk kali ini kita hanya belajar tentang one sample t-test. Oke, selanjutnya dia akan tampil jendelanya. Kalau sudah kita pilih one sample t-test, akan milih seperti ini munculnya. Nah, kita pilih tes variabelnya yang mana? Data di variabel apa yang akan digunakan pembeda? Tes value ini nanti, itu yang diberikan di soal. Misalnya si A ingin melihat perbandingan tes value-nya berapa terhadap apa. Nah, terhadap itu adalah yang ada di data SPSS-nya. Kalau sudah, langsung di OK. Nah, tadi kan sudah ya, syarat dalam teknik analisis ini, H0 diterima jika T hitung berada di antara T tabel, T hitung berada di antara negatif T tabel dan positif T tabel. Jadi T hitungnya berada di antara T tabel enggak? T tabel itu nanti berlaku positif dan negatif. Sama halnya dengan squamous dan kurtosis ya, di antara. Kalau di antara berarti di tengah-tengahnya. Berarti T hitung nanti harus berada nilainya di antara T tabel. Syarat yang kedua itu tadi, ditolak H0-nya jika T hitung tidak berada di antara negatif T tabel dan positif T tabel. Berarti bisa di luar itu, berarti nanti itu H0-nya yang ditolak. Kemudian di sini ada ketentuan. T hitung diperoleh berdasarkan analisis SPSS, tadi sudah saya jelaskan. T tabel diperoleh dengan melihat tabel T. Acuannya nanti saya ajarkan. Di sini kita harus mengetahui taraf signifikasi. Ini biasanya diberikan dalam soal. Taraf signifikasinya berapa? Kemudian terdapat derajat kebebasan atau DF. DF diperoleh dari mana? DF itu diperoleh dari N-1 di mana N adalah banyaknya data. Misalnya, kalau data itu ternyata ada 12, berarti N-nya berapa? 12 kurangi 1. DF-nya berarti berapa? 11. 11 dengan taraf signifikasinya berapa? Itu. Nanti kita lihat di tabel D-nya. Kemudian berdasarkan nilai probabilitas. Berdasarkan analisis dengan SPSS pada pembahasan di atas, maka akan diperoleh nilai probabilitas atau di SPSS itu di outputnya biasanya tertulis sigtutile. Sigtutile-nya berapa? Kalau sudah tahu nilainya, kita bisa melakukan analisisnya dengan menggunakan syarat yang ini, yaitu jika sigtutile-nya lebih dari 0,05, maka H0 yang diterima. Keputusannya nanti berarti H0 yang diterima. Jika sigtutile atau nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0 yang ditolak. Berarti nanti yang diterima adalah HA-nya. Gitu. Ini contoh. Kita lihat di contoh. Dedi adalah salah satu karyawan di PT Maju Jaya. Manajer Dedi ingin mengetahui apakah gaji yang diterima Dedi sejumlah 1.500.000 adalah gaji yang sesuai dengan masa kerja selama 14 bulan. Dengan taraf signifikasi 5% dan gaji rekan-rekan Dedi adalah seperti ini. Maka kita ambil kata kuncinya. Tadi harus ada nilai yang akan digunakan sebagai pembanding. Di sini nilainya adalah yang kita pakai 1.500.000 atau nilai gaji dari Dedi. Kemudian kita akan membandingkan dengan apa? Membandingkan dengan gaji teman-teman yang lainnya. Berarti nilai pembandingnya 1.500.000 dengan data gaji semua karyawan. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pengujian tadi yang saya ingatkan. Yang pertama adalah merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu, teman-teman.
Sekarang kita lihat dari soal. Kita harus bisa menentukan hipotesis dari soal. Dedi adalah salah satu karyawan di PT Maju Jaya. Manajer Dedi ingin mengetahui apakah gaji yang diterima Dedi adalah gaji yang sesuai dengan masa kerjanya. Gaji yang sesuai dengan masa kerjanya. Kita tentukan H0-nya. Gaji yang diterima oleh Dedi sesuai dengan masa kerjanya. Ini dari mana kita dapat? Dari soal. Karena di sini terlihat manajer Dedi ingin mengetahui apakah gaji yang diterima Dedi sejumlah 1.500.000 adalah gaji yang sesuai dengan masa kerjanya. Berarti gampang saja kita tuliskan H0-nya adalah gaji Dedi sesuai dengan masa kerjanya. HA-nya, kalau HA-nya gampang saja. Ketika di sini sudah kita tuliskan sesuai dengan masa kerja, maka HA atau HI atau H1 gaji yang diterima Dedi tidak sesuai. Jadi lawan dari H0-nya. Berarti kan gaji yang diterima Dedi sesuai. Berarti H0-nya sesuai. Kalau H1-nya berarti tidak sesuai. Begitu. Seandainya teman-teman, H0-nya di sini adalah gaji yang diterima Dedi sama dengan gaji teman-temannya. Misalnya ini contoh ya. Maka H1-nya, kalau H0-nya tadi sama dengan, berarti tidak sama dengan untuk H1-nya. Begitu. Saya ulangi sekali lagi untuk menentukan hipotesis. Kita dalam menentukan hipotesis itu berangkat dari soal. Ya, kan awalnya teman-teman harus menentukan sendiri. HO-nya apa, HI-nya apa, atau hipotesis awalnya apa, hipotesis alternatifnya apa. Hipotesis awal dilihat dari soal. Kita baca. Dedi adalah salah satu karyawan di PT Maju Jaya. Manajer Dedi ingin mengetahui apakah gaji yang diterima Dedi sejumlah 1.500.000 adalah gaji yang sesuai dengan masa kerjanya. Kita ambil kata kunci di situ adalah gaji yang diterima Dedi adalah sesuai dengan masa kerja. Itu jadikan sebagai H0 atau hipotesis awal. Tuliskan HI atau H1 itu adalah lawan dari H0. Kalau tadi ada sesuai, maka HI-nya itu adalah tidak sesuai. Gitu saja. Yang paling sulit nanti menentukan di H0-nya, karena penentunya di H0-nya. HI kan mengikuti ya, tinggal kata kuncinya apa, lawannya apa, gitu saja. Contoh lain, ketika H0-nya itu tidak saat atau H0-nya adalah sama dengan teman-temannya, misalnya gaji yang diterima Dedi sama dengan teman-temannya, HI-nya apa? Berarti tidak sama dengan itu. Tuh, jadi ini ngambilnya dari mana? Dari soal. Sudah punya hipotesisnya. Selanjutnya adalah mengambil keputusan. Tadi sudah saya jelaskan, di pengambilan keputusan ada dua cara, yaitu membandingkan nilai T tabel dan T hitung, serta yang kedua adalah melihat sigtutile atau nilai probabilitasnya. Sekarang yang pertama, T hitung dan T tabel. Datanya tadi sudah. Kemudian saya coba praktikkan di SPSS-nya supaya teman-teman juga melihat ya. Ini datanya, kita lihat nilainya tadi 1.500.000 kan ya. Saya ke SPSS-nya dulu. Oke. Ini adalah datanya. Data ini data minggu lalu, jadi saya tidak menyimpulkan lagi supaya tidak membuang-buang waktu. Kalau sudah tadi, cara menganalisisnya adalah analyze, compare mean, kemudian one sample t-test. Nah, kita lihat tes variabel. Tadi adalah kita melihat gaji kan acuannya ya, yang di data ini. Gaji diinputkan atau dipindah ke tes variabelnya. Kalau sudah tes value-nya, tadi gajinya jadi berapa? Itu yang akan dilihat ya, itu 1.500.000. Nah, tes value ini diberikan dalam soal teman-teman. Kalau tes variabel ini, kita melihat perbedaannya dengan apa tadi? Kan dengan gaji ya. Oke, kalau sudah, itu jangan sampai lupa.
Kalau sudah silakan di OK. Oke, sampai keluar hasil outputnya. Hasil outputnya saya anggap saya pindahkan ke Microsoft Word-nya ya, di apa itu, di LKM-nya karena sama. Kita kembali ke LKM-nya. Kalau sudah nanti keluar datanya teman-teman, silakan dicek. Di output itu akan sama dengan yang saya tampilkan di LKM. Akan muncul dua tabel, yaitu one sample statistik dan one sample test. Kita lihat di sini. Kalau one sample statistik itu adalah jumlah datanya ada berapa, min-nya berapa, standar deviasinya berapa, standar error min-nya berapa. Kalau one sample test itu ada T. Nah, T di sini itu adalah T hitung. Ingat, T di sini itu adalah T hitung. Df itu adalah derajat kebebasan. Tadi di atas sudah saya jelaskan, df itu nanti digunakan untuk melihat T tabel. Selanjutnya ada sigtutile. Sigtutile tadi adalah untuk melihat nilai probabilitas. Gitu. Selanjutnya kita fokus ke analisis yang pertama dahulu. Analisis yang pertama itu adalah perbandingan T hitung dan T tabel. Kita lihat di sini tadi, diperoleh T hitungnya adalah negatif 1,791. Nih, ini adalah T hitung. Sekarang kita harus mencari T tabel. Di soal diketahui taraf signifikasinya berapa? 5%. Dan N-nya tadi ada berapa? 8. Untuk mencari T tabel itu kan ada DF dan juga taraf signifikasinya. Teman-teman harus memahami ini. Tadi di soal diketahui taraf signifikasinya adalah 5% atau 0,05. Karena untuk one sample t-test itu diuji menggunakan dua sisi. Maka untuk taraf signifikasinya harus dibagi menjadi 2. Yaitu 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Jadi yang kita gunakan taraf signifikasinya adalah 0,025. Saya ulangi. Di soal diketahui taraf signifikasinya 5%. Tapi untuk one sample t-test itu diuji menggunakan dua sisi. Sehingga taraf signifikasi yang ada dalam soal harus dibagi dengan 2. Di sini diperoleh 0,025. Kemudian tadi DF-nya sebenarnya DF itu sudah terlihat di hasil analisis yaitu 7. Tapi kalau teman-teman nggak paham 7 dari mana, itu adalah N dikurangi 1. N tadi berapa? Banyaknya data. Banyaknya data di soal ada berapa? Ada 8. Berarti 8 kurangi 1 ada 7. DF-nya sudah sama dengan 7. Oke, ini. Sekarang kita ke T tabel. Saya tunjukkan T tabelnya. Kita lihat, ini adalah T tabel. Teman-teman, cara membacanya, ini yang di atas, yang menyatakan kolom ini adalah taraf signifikasi. Yang di baris ini, itu adalah derajat kebebasan atau DF-nya. Saya ulangi, yang ada di atas kolom ini adalah taraf signifikasi. DF itu adalah derajat kebebasan yang N dikurangi 1 tadi. Kita lihat tadi, taraf signifikasinya 0,5 dan 0,05 dalam soal. Itu karena dua sisi berarti 0,025. Kita fokus ke tabel yang ini atau kolom yang ini. Selanjutnya DF-nya berapa? DF-nya tadi 7. Kita fokus ke 7. 7 0,025. Ya, kita lihat. Tadi 0,025 yang atas ini ya. Kemudian DF-nya tadi ada 7. Yang rata dengan 7 dan 0,025 berapa? Yaitu 2,36462. Kita lihat. T tabelnya nilainya adalah 2,36462. Cara mencarinya, derajat kebebasannya berapa di sini? Kemudian taraf signifikasinya berapa? Dua sisi tadi kan ya, 0,025 DF-nya.
7. Berarti rata-rata yang rata dengan 7 dan 0,025 adalah 2,36462. Kita kembali ke LK. Kita lihat di LK. Tabelnya diperoleh plus minus 2,364. Saya ambil 3 angka di belakang koma. Tadi kan hanya 2,364. Karena ini dua sisi, maka berada di antara positif 2,364 dan negatif 2,364. Sehingga diperoleh apa T hitungnya? T hitungnya adalah, tadi T hitung di tabel berapa? Negatif 17,91. Dan T tabelnya adalah negatif 2,364 dan positif 2,364. Ini caranya mencari, sama halnya dengan yang ada pada Swinnerts dan kurtosis. Saya tunjukkan di intervalnya ya, menggunakan pena aja supaya teman-teman paham. Tadi diperolehnya data berapa? Untuk T hitung yang ada dalam output SPSS, T hitung itu adalah negatif 1,791. T tabel tadi diperoleh negatif 2,364 dan positif 2,364. Sekarang kita buat garis bilangan. 2,364 kalau di sini 0, ini 1, ini 1, ini 2, ke kiri 0 negatif 1, ini negatif 2. 2,364 di mana teman-teman? 2,3 berarti di sini, saya anggap di sini. Ini adalah 2,364. Negatif min 2,364 di sini berarti kan ya? Negatif 2,364. Sekarang kita lihat, negatif 1,791. Negatif 1,7 sini. Negatif 1,791. Nah, apakah ini negatif 1,791 berada di antara negatif 2,364 dan 2,364? Ternyata dia berada di antaranya, di tengah-tengah itu. Jadi, kesimpulannya kita lihat di hipotesisnya. Kita lihat. Kalau kita lihat, tadi di syaratnya H0 diterima jika T hitung berada di antara nilai T tabel. Di antara ya, kita lihat tadi H0-nya diterima enggak kira-kira? Kita lihat karena negatif 1,791 itu di antara tabel ini, maka H0-nya diterima. Atau dapat dikatakan bahwa T hitung berada di antara T tabel, kan benar ya? Dalam hal ini H0 diterima, yaitu gaji yang diperoleh oleh Dedi sesuai dengan masa kerjanya. Itu kesimpulannya. Jadi kan tadi di antara berarti H0 diterima. Kalau H0 ditolak gimana? Kalau tidak berada berarti H0 ditolak atau gaji yang diterima tidak sesuai dengan masa kerjanya. Jadi tinggal gitu aja untuk pengambilan keputusan. Acuannya adalah di H0 dan HA yang kita tentukan. Sekarang yang syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah berdasarkan nilai probabilitas. Yaitu jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Nilai probabilitas dilihat dari mana? Sigtutile di dalam tabel di sini. Di sini sigtutilenya berapa? Yaitu 0,116. Kita lihat. Sigtutilenya 0,116. Dikatakan bahwa 0,116 apakah lebih dari 0,05? Oh iya, ternyata lebih dari. Sehingga H0-nya diterima atau gaji yang diperoleh Dedi sesuai dengan masa kerjanya. Dari cara A dan cara B itu sama.
hasilnya, yaitu H0-nya diterima. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah gaji yang diterima Dedi sesuai dengan masa kerjanya. Oke, itu penjelasan untuk one sample test teman-teman. Silahkan diulang-ulang untuk memahaminya. Kemudian ini ada latihan. Di latihan ini, Alan adalah salah satu marketing di PT Maju Mundur. Alan ingin mengetahui apakah rata-rata keuntungan per bulan yang ia terima sejumlah 250 juta merupakan keuntungan yang sesuai dengan lama beroperasinya. Berarti nanti acuannya nilai yang diberikan adalah 250 juta, kemudian datanya yang digunakan adalah keuntungan per bulannya. H0-nya apa? H0-nya silahkan ditentukan. H0-nya rata-rata keuntungan per bulan. Nah, ini sesuai apa enggak? Silahkan ditentukan sendiri. Saya akan melihat teman-teman paham enggak menentukan H0 dan HA itu. Oke, yang kedua juga sama. Seorang pegawai bernama Andika merasa bahwa jam kerja selama 7,5 jam berbeda dengan teman-temannya. Nah, ini ada kata kunci berbeda dengan teman-temannya. Jam kerja. Oke, berarti nilai yang diberikan nanti berapa? 7,5. Datanya adalah jam kerjanya. Oke, cukup. Silahkan, saya akan melihat hasil analisis ini. Jangan lupa nanti yang dikumpulkan adalah SPSS input, SPSS output, dan yang terakhir adalah hasil analisis di Microsoft Word. Hasil analisis di Microsoft Word bentuknya seperti apa? Saya tunjukkan. Biar seragam, hasil analisis yang ada di Microsoft Word bentuknya seperti ini. Soal atau kasus tuliskan dulu. Hipotesisnya tentukan sendiri. Dari soal itu apa? Analisisnya nanti setiap soal pasti ada dua cara, yaitu dihitung dan tabel dan nilai probabilitas. Cara penyelesaian analisisnya sama halnya dengan yang ada di LKM. Silahkan disesuaikan dengan yang ada di LKM. Cara membaca tabel sama dengan yang saya jelaskan tadi ya. Oke. Jadi ada dua, berarti nanti soal nomor 1, nanti ada soal nomor 2. Itu teman-teman. Kalau sudah, silahkan dipahami dan diulang-ulang supaya lebih paham. Bisa juga menggunakan tutorial lain, misalnya mau melihat YouTube atau membaca buku yang lain, silahkan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf kalau terlalu cepat atau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.